Pria ini berhasil melarikan diri dari penjara sebanyak 4 kali. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan sup miso ini. Kok bisa ya? Kisah ini terjadi di Aomori, Jepang 1936. Tahanan Yoshi Shiratori sudah merasa muak. Dirinya dipaksa untuk mengaku atas pembunuhan yang tidak ia lakukan. Yoshi dipenjara secara tidak adil. Ia kerap disiksa, dipukul, dan lebih buruknya lagi, jaksa memvonis Yoshi hukuman mati. Yoshi berpikir untuk melakukan pelarian, tapi penjara Aomori bukanlah penjara yang mudah untuk dia melarikan diri. Hingga berbulan-bulan dia terus memantau dan menemukan ada jeda setiap 15 menit saat polisi melakukan patroli. Dia membuat kunci dari kawat logam yang ia ambil dari bak pemandian. Ia berhasil membuka pintu dan kabur. Namun sayangnya, selang 3 hari dari pelarian Yoshi, dirinya ketahuan mencuri obatan di apotek, lalu dia pun kembali ditangkap. Hal ini pun membuat dirinya dijatuhi hukuman seumur hidup. 6 tahun berlalu, di tahun 1942, Yoshi dipindahkan ke penjara kota Akita. Di sana ia diperlakukan lebih buruk oleh para penjaga, sebab mereka mengetahui kasus Yoshi yang pernah kabur sebelumnya. Yoshi diborgol setiap hari. Ia ditaruh di ruangan khusus yang sangat kecil dan plafon penjara yang begitu tinggi. Tidak ada jendela, hanya ada satu lubang selebar pundak manusia untuk ventilasi di atas. Namun hebatnya, Yoshi berhasil kabur dengan cara memanjat dinding yang sempit itu dengan kedua kakinya dibentangkan ke tembok sisi kanan dan sisi kiri. Dan setelah berminggu-minggu kabur, Yoshi pergi ke rumah seorang polisi yang berlaku baik kepada Yoshi ketika di penjara Akita. Namun tak disangka, polisi ini menyerahkan Yoshi kepada pihak yang berwenang. Yoshi pun bersumpah untuk tidak mempercayai polisi lagi. Akhirnya Yoshi dipenjara untuk ketiga kalinya. Ia dipindahkan ke penjara Abashiri yang terletak di daerah terpencil di Hokkaido Utara. Penjara Abashiri terkenal sebagai penjara terburuk di Jepang. Namun itu tidak berlaku bagi Yoshi yang memiliki kecerdasan yang tidak ada habisnya. Setiap pagi, dirinya akan mengolesi sup miso makanan sehari-harinya ke kusen pintu selnya. Garam dan kelembaban sup miso akan menimbulkan korosi pada pintu sel, dan itu dia lakukan selama berbulan-bulan, hingga akhirnya Yoshi bisa melarikan diri lagi. Namun kali ini pelarian Yoshi menjadi berita utama di beberapa surat kabar di Shimbun Hokkaido, dan itu membuat Yoshi susah untuk bersembunyi dan akhirnya tertangkap lagi untuk yang keempat kalinya. Yoshi akhirnya divonis hukuman mati oleh pengadilan distrik Sapporo. Selama di penjara di Sapporo, Yoshi diawasi 6 penjaga bersenjata dan berada di bawah pengawasan 24 jam. Yoshi diletakkan di sel yang benar-benar tertutup dan tidak ada ventilasi. Penjaga sangat yakin Yoshi tidak bisa melarikan diri. Yoshi yang telah menua itu sekarang banyak diam dan terlihat seperti orang linglung. Ia pasrah menunggu hari eksekusi pada tahun 1947. Namun hal tak disangka terjadi lagi. Yoshi yang pura-pura diam dan selalu tertidur itu ternyata memanfaatkan waktunya setiap malam untuk membuka baut papan lantai kayu penjara. Selain itu, dia juga menggunakan mangkuk untuk menggali tanah menuju jalan keluar. Ia berhasil hidup bebas selama setahun, namun kembali ditangkap setelah pelarian yang cukup melelahkan itu. Tujuannya hanya satu, yakni untuk menemui istri dan anaknya yang belum ia jumpai. Dia diadili untuk yang keempat kalinya oleh pengadilan Sapporo. Beruntungnya, mereka mencatat dalam keempat pelarian Yoshi, tidak satupun Yoshi melakukan kekerasan fisik kepada penjaga. Hingga akhirnya pengadilan memutuskan untuk mencabut vonis hukuman mati sebelumnya. Yoshi diberi hukuman 20 tahun penjara. Yoshi meminta agar dirinya dipenjara di Tokyo dan dikabulkan oleh pengadilan. Yoshi menghabiskan hari-harinya di penjara Fuchu sampai tahun 1961 ketika dia diberi kebebasan bersyarat. Akhirnya setelah melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan, Yoshi bisa bersatu kembali dengan putrinya dan menceritakan kisah hidupnya ini. Untuk mengenang peristiwa tersebut, Museum Penjara Abishiri membuat patung manusia yang tengah memanjat celah-celah penjara sebagai bentuk mengenang keahlian dan kecerdikan seorang Yoshi Shiratori.